Halo anak-anakku kelas 12, bertemu lagi dengan Bu Prami dalam mata pelajaran PKWU yang kali ini kita masih membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan bahan hewani yang kali ini mengambil tema perencanaan wirausaha atau business plan. Nah, apakah itu perencanaan wirausaha atau business plan? Baik, kita lihat. Jadi perencanaan wirausaha itu memberikan uraian mengenai langkah-langkah yang harus diambil agar sesuai sasaran atau target, petunjuk pelaksanaan, jadwal, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Nah, hal yang harus dipersiapkan seorang wirausaha saat mendirikan usahanya, yang pertama adalah tentu pemilihan jenis usahanya. Yang kedua adalah nama perusahaan. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Keempat, perizinan usaha. Kelima, sumber daya manusia. Keenam, aspek produksi. Dan ketujuh adalah aspek keuangan. Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal ini satu persatu ya. Baik, kita lihat dulu dari pemilihan jenis usaha. Nah, ini harus disesuaikan secara jelas alasan pemilihan suatu usaha yang ditetapkan sehingga memiliki dasar yang kuat. Misalnya, ini ambil contoh adalah, nah, di gambar ini adalah apa, anak? Anda sudah tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah asinan Bogor. Jadi, asinan Bogor ini kenapa dipilih? Ini contohnya ya. Pertama, karena digemari konsumen, karena rasanya segar dan harga terjangkau. Kedua, bahan bakunya mudah didapat dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan buah dan sayur yang ada setiap hari. Ketiga, pengolahannya sederhana dan tidak membutuhkan investasi peralatan yang besar. Keempat, memiliki peluang inovasi pada proses pengawetan dan kemasan untuk meningkatkan daya simpan dan daya tarik. Ya, jadi Ibu ulangi lagi, jadi pemilihan jenis usaha ini sangatlah penting karena ini merupakan dasar yang kuat ya untuk menarik suatu konsumen. Ya. Lanjut, yang kedua adalah nama perusahaan. Itu harus disiapkan juga ya. Jadi nama perusahaan ini ditentukan untuk memudahkan dalam proses identifikasi. Jadi nama perusahaan itu bisa dalam bentuk CV, kemudian firma, koperasi ataupun PT ya. Lanjut, yang ketiga adalah menyiapkan lokasi perusahaan. Jadi ini cukup penting nak ya. Lokasi perusahaan ini harus mempertimbangkan dengan dekat letaknya dengan bahan baku yang kita cari. Letaknya strategis, maksudnya strategis adalah dia bisa menarik konsumen ya, dekat mungkin ya dengan keramaian. Kemudian tidak jauh dari lokasi pengolahan. Jadi lokasi perusahaan ini berkaitan dengan biaya operasional, kemudian daya tarik konsumen terhadap produk, dan kemudahan seorang wirausahawan untuk mengontrol usahanya. Ya. Nah, yang keempat adalah perizinan perusahaan. Jadi apalagi kita bergerak dalam bidang pengolahan makanan, nah ini izin usaha ini sangatlah penting. Nah, izin usaha itu bisa mempersiapkan NPWP, ini didapatkan di kantor pajak ya. Kemudian harus mempunyai akte pendirian usaha, jadi harus ke notaris. Harus punya surat izin usaha atau tanda daftar perusahaan, ini didapatkan dari Dinas Industri. Keempat, ada pangan industri rumah tangga ya, PIRT, ini didapatkan dari Dinas Kesehatan. Karena kita berhubungan dengan pengolahan makanan, jadi berhubungan juga dengan Dinas Kesehatan. Kelima adalah pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Nah, ini adalah untuk mendapatkan bahwa produk kita itu dilindungi oleh hukum. Jadi perlu didaftarkan pada Departemen Kehakiman. Ya. Lanjut, persiapan kelima adalah sumber daya manusia. Nah, ini sumber daya manusia ini cukup penting dalam penyiapan suatu usaha.
ya. Nah, ini ditentukan sumber daya manusia ini yang diperlukan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi tidak terjadi nanti overlap antara tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi kita tentukan siapa yang bertugas sebagai A, si B, si C. Nah, tentukan itu tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Keenam, aspek produksi. Jadi aspek produksi ini mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan kemasan, kemudian peralatan yang diperlukan. Nah, ini peralatan ini seorang wirausaha itu harus bisa mendata peralatan yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Ya, bahan baku juga diperlukan pendataannya sehingga nanti akan bisa menyediakan produk yang kualitasnya bagus. Ya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Jadi tidak kekurangan tenaga kerja atau tidak kelebihan tenaga kerja. Dan teknologi proses pengolahannya ini sangat perlu diketahui oleh seorang wirausaha. Ya. Lanjut, nah ini aspek keuangan ini mencakup ada perhitungan investasi alat dan mesin. Jadi harus diperhitungkan investasi alat dan mesin yang kita punyai. Kemudian harus bisa menghitung biaya tetapnya, biaya tidak tetap, total biaya produksinya, HPP-nya, harga pokok produksi, harga jual produk, perhitungan laba rugi. Nah, untuk yang Ibu perlihatkan lagi dari awal, dari yang pertama ya, dari pemilihan jenis usaha, kemudian nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan perusahaan, sumber daya manusia, ya, aspek produksi. Nah, sudah ada contohnya di buku paket, silahkan kalian lihat sendiri. Sedangkan untuk aspek keuangan, memang sudah ada contohnya juga di buku paket, tapi kita akan bahas ini di semester berikutnya ya, untuk aspek keuangannya. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Jadi jangan takut menghadapi kesulitan atau masalah, karena disitulah orang bijak, orang hebat, orang sukses, dan orang pintar ditempa dan dicetak. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada materi berikutnya.